Shalom, umat Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita meninggikan Allah kita yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, pada saat nama Tuhan Yesus ditinggikan, maka Dia akan menarik banyak orang untuk datang kepada Dia. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini, bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan bersama, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Sukacita dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, haleluya, haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau baik atas hidup kami. Kami bersyukur Bapa, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pada saat ini dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus yang berbicara atas ibadah ini. Terima kasih Bapa. Engkau yang ditinggikan Bapa, Engkau yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bukan kami bisa ibadah ini. Haleluya. Amin.
percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus.
Yesus Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang mulia, namamu dimasyurkan Tuhan. Haleluya. Kami takkan takut, takkan apapun juga, sebab Engkau beserta kami. Gadangmu dan tongkatmu yang menghidupi kami, yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya, terima kasih Yesus. Engkau luar biasa, Kau kami agungkan, namamu kami masyurkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom, victorious people yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pagi hari ini kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita bangun dengan tubuh yang sehat dan kita memulai hari ini terlebih dahulu di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan lewat ibadah Saturday morning prayer yang sangat memberkati. Kita sudah menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan dan pada saat hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kita di dalam menjalani hari-hari ini. Kita tahu firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kehidupan kita. Victorious people yang diberkati, mari kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan ambil dari Lukas 17 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Lukas 17 ayat yang ketiga sampai yang keempat, demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Victorious people yang diberkati oleh Kristus Yesus Tuhan, pada pagi hari ini saya mengambil judul bagi kita untuk bagaimana kita sabar dan percaya kepada Tuhan. Kita tahu kesabaran itu adalah buah dari roh. Di situ dikatakan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan terakhir penguasaan diri. Tuhan Yesus memberikan pesan bagi kita agar kita senantiasa berdoa dan menanamkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin tersakiti seperti yang firman Tuhan tadi kita sudah baca. Walaupun kita tersakiti oleh orang lain dan kita tahu bahwa orang yang telah membuat kesalahan kepada kita atau yang menyakiti kita, orang tersebut akan kita terus bawa di dalam doa untuk dia memperoleh kesadaran dari setiap dosa-dosa yang dia lakukan. Kita melakukan ini dengan penuh kesabaran. Dan dia menemukan kesadaran yang sebenarnya akan segala perbuatannya. Kesabaran ini adalah suatu hal yang mungkin mudah diucapkan, ya. Sedap didengar, tapi sangat susah untuk dilakukan, ya. Kesabaran ini itu adalah, saya katakan tadi, adalah bagian dari buah roh. Tuhan menghendaki untuk kita sebagai anak-anak Tuhan selalu sabar menghadapi apapun, terlebih menghadapi orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang mungkin yang mengecewakan kita. Kita diminta oleh Tuhan untuk memiliki kesabaran di dalam Kristus Yesus Tuhan.
Bagaimana kita untuk memperoleh kesabaran ini? Tidak mudah. Ini membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan di dalam kehidupan kita untuk kita boleh sabar menghadapi segala sesuatu, terlebih yang berhubungan dengan hal yang menyakiti diri kita. Kalau bukan karena firman Tuhan yang ada, yang berdaulat di dalam kehidupan kita, saya percaya ini sulit untuk dilakukan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, victorious people yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, di pagi hari ini Tuhan menghendaki kita agar memiliki kesabaran ini, agar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberikan pesan kepada kita untuk kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita ini sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan firman Tuhan itu sudah memenuhi kehidupan kita, kesabaran itu akan menjadi bagian kita. Ini perlu latihan. Ini perlu latihan di dalam kita memiliki kesabaran. Pesan Tuhan kepada kita, kita selalu duduk di kaki Tuhan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan yang daripada Tuhan, memohon supaya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, dan kita membaca firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu sudah menguasai seluruh kehidupan kita, karakter pribadi kita semakin berkurang, dan firman Tuhan itu semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Ya, karakter manusia kita semakin berkurang, karakter Kristus itu yang semakin memenuhi kehidupan kita. Kalau sudah karakter Kristus yang semakin hari memenuhi kehidupan kita, kita pasti memiliki bagian dari buah roh ini, yaitu kesabaran tadi. Walaupun ada tantangan, masalah, ya, kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan orang yang sangat-sangat kita kasihi, yang sangat-sangat kita sayangi, misalnya suami kita, misalnya istri kita, anak-anak kita, yang menyakiti hati kita, yang mengecewakan kita, kita tidak lagi membalas dengan hal-hal yang jahat, tapi kita diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk kita melepaskan pengampunan, untuk kita melepaskan berkat bagi mereka. Nah, itulah kesabaran itu. Kita tidak lagi terpancing dengan hal-hal yang membuat kehidupan kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas amarah dengan caci maki. Itu tidak lagi kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi ada Roh Allah yang menolong kita untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita supaya kita tetap sabar. Sebagaimana Tuhan Yesus sabar terhadap kita, demikian juga kita harus sabar. Memiliki juga karakter Kristus itu. Kita sabar terhadap satu dengan yang lain. Agar orang-orang bisa melihat Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kita menjadi kitab yang terbuka. Kita tidak sama lagi dengan orang-orang yang ada di luar Tuhan. Tapi kita sudah diubahkan dari karakter hidup kita yang lama menjadi seperti Kristus Yesus Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki kesabaran. Bagian yang kedua, Tuhan Yesus memberi pesan kepada kita agar kita senantiasa
percaya kepada Tuhan. Kalau seseorang melakukan kesalahan berulang-ulang, mungkin ia menguji kita atau belum menemukan titik kesadaran dari perbuatannya, dengan cara yang baik dan penuh kesabaran, kita menghadapinya dan membuat dia mendapatkan pencerahan pikiran dan bertobat. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Coba kita baca di Kolose 3 ayat yang ke-13. Kolose 3 ayat yang ke-13 saya akan bacakan bagi kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat yang ke-12 sebelumnya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Victorious people yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus berulang-ulang mengatakan kepada kita untuk kita tetap sabar terhadap satu dengan yang lain. Kita harus memberikan belas kasihan, kemurahan kepada orang-orang lain, ya. Terlebih tentang hal pengampunan, ya. Ini tidak gampang untuk kita lakukan kalau kita tidak meminta Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Karena ketika kita melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti hati kita, sesudah kita melepaskan pengampunan itu, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelegaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Banyak hal kesaksian yang sudah saya rasakan atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti, yang mengecewakan saya, ya, yang berbuat hal-hal yang tadinya saya tidak berbuat demikian. Fitnahan diberikan, ditujukan. Tapi saya hanya bisa duduk di kaki Tuhan. Saya hanya berseru kepada Tuhan. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kasih setianya kepada setiap anak-anaknya yang datang duduk di kaki Tuhan. Yang berseru kepada Tuhan. Kalau bukan karena kekuatan yang daripada Roh Kudus, saya tidak mampu. Tapi oleh karena kekuatan yang dari Roh Kudus, saya bisa melepaskan pengampunan. Dan saya boleh melihat berkat-berkat Tuhan itu yang sudah saya terima dalam kehidupan saya. Bahkan orang-orang yang sudah berbuat salah, yang menyakiti hati saya boleh melihat dia kembali disadarkan oleh perbuatannya. Kadang ya ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua apa yang kita alami. Kadang bertubi-tubi kekecewaan, sakit hati yang kita alami dari mungkin orang yang sama, dia belum menemukan kesadarannya, tapi dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus, saya tetap bawa dia di dalam doa, saya tetap melepaskan pengampunan bagi dia. Firman Tuhan katakan, indah pada waktunya dia menyadari akan kesalahannya, dia berbalik dan bertobat, dan dia kembali ke jalan. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan kita katakan kalau ada orang yang menyakiti kita, oh Tuhan, saya kan sudah melakukan ini, kok dia jahat kepada saya, kok dia melakukan ini, kok dia menyakiti hati saya. Di balik itu, ternyata ada rencana Tuhan yang indah. Dia sangat menginginkan jiwa ini bertobat. Melalui siapa? Melalui kita. Mungkin kita tadinya yang tersakiti. Mungkin tadinya kita yang mengalami kekecewaan oleh karena perbuatannya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita duduk di kaki Tuhan,
Ya, kita membawa dia terus di dalam doa kita kepada Tuhan. Kita melepaskan pengampunan kepada dia. Kita melepaskan berkat kepada dia. Kita menyebut dia di dalam setiap doa-doa kita. Dan karya Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Dan dia berbalik. Dan dia datang kembali kepada Tuhan. Bertobat sepenuhnya. Itu yang bagian kedua. Sampai orang itu menemukan kesadaran atas perbuatannya. Untuk itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, victorious people yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kita berbalik mencaci maki orang yang mengecewakan kita. Tapi firman Tuhan dikatakan di Matius 6 ayat 14 sampai yang ke-15. Saya akan baca buat kita semua. Matius 6 ayat 14 ayat dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Kita tahu, kita juga manusia yang berdosa, ya. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang benar. Tapi oleh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kita diangkat dari lumpur dosa masuk kepada keselamatan yang oleh karena anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita yang sudah diampuni oleh Tuhan segala dosa-dosa kita, demikian juga Tuhan menghendaki supaya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Supaya Bapa juga mengampuni kesalahan kita. Kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Jangan kita egois oleh karena kita sudah diampuni, oleh karena kita sudah menerima anugerah Tuhan. Tapi di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan anugerah Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kita boleh lihat mereka. Mungkin orang-orang di sekeliling kita, di keluarga kita, ya. Karena gesekan-gesekan itu selalu terjadi dengan orang-orang yang dekat, ya. Gesekan-gesekan itu terjadi mungkin di dalam keluarga, rumah tangga, ya. Yang bersaudara ipar. Tuhan menghendaki untuk kita peduli kepada mereka, untuk kita datang kepada mereka, untuk kita membawa mereka masuk kepada anugerah Tuhan. Walaupun sakit yang kita alami, walaupun hinaan yang kita alami, walaupun kekecewaan yang kita alami, kita firman Tuhan katakan, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Lepaskan pengampunan, lepaskan berkat bagi mereka sampai mereka diubahkan Tuhan, sampai mereka datang kepada Tuhan, berbalik dari kejahatan mereka, berbalik dari sifat karakter mereka yang hidup di dalam dosa, masuk kepada keselamatan yang kekal sebagaimana yang kita alami. Victorious people, pagi hari ini mari kita duduk di kaki Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kesabaran yang daripada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memakai kita lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di pagi hari ini kami datang sujud Tuhan Yesus, menyembah di kaki Tuhan. Kami Tuhan Yesus sungguh yakin dan percaya akan Engkau ya Bapa. Hidup kami Tuhan ada semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan Yesus menikmati setiap anugerah berkat Tuhan, terlebih pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, itu semua Tuhan karena kasih-Mu bagi kami. Engkau memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Engkau sedang memperlengkapi kami Tuhan, walaupun melalui proses yang kami alami Tuhan. Engkau sedang mempersiapkan kami Bapa untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu, menjadi berkat Tuhan Yesus. Baik itu di tengah-tengah keluarga kami, di lingkungan kami, dimanapun Tuhan tempat Engkau Tuhan taruhkan kami Bapa.
Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus kekuatan yang dari Roh Kudus, agar kesabaran itu menjadi bagian kami ya Tuhan. Agar hidup kami ini Bapa dapat menjadi berkat, bawa dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau yang semakin bertambah-tambah di dalam hidup kami. Karakter pribadi manusia kami semakin berkurang Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Terpujilah Engkau Bapa dari kekal sampai kekal selamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin.